Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali pelajar-pelajar SMA Negeri 1 Kota Agung yang hebat dengan mata pelajaran Informatika kelas 12 semester 1. Pada kesempatan ini kita akan melakukan praktikum yang kedua, yaitu bagaimana cara menulis skrip atau coding pada lembar kerja sheet modul. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zid'ni ilma, warjukni fahma. Artinya, aku ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Robku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan selalu berdoa kepada Allah, kita diberikan kemudahan dalam belajar hari ini dan diberikan keberkahan atas ilmu yang kita pelajari hari ini. Pada praktikum yang kedua ini kita akan belajar bagaimana cara menulis skrip atau coding pada lembar kerja sheet modul. Masih kita belajar pada pilar algoritma dan pemrograman pada kompetensi dasar pengenalan kerangka program utama dalam bahasa yang dipilih. Sumber bacaan bisa kalian download pada bagian deskripsi video ini. Pada bagian akhir akan saya berikan asesmen berupa ulangan pilihan ganda secara online. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan praktikum kedua ini adalah agar peserta didik dapat yang pertama menulis skrip atau coding pada lembar kerja sheet modul. Yang kedua, menjalankan event prosedur pada sheet modul. Dan yang ketiga atau yang terakhir, menyimpulkan tentang penggunaan event prosedur pada sheet modul. Sedangkan algoritma bahasa natural yang kita gunakan pada praktikum kedua ini adalah pertama mulai, kedua aktifkan aplikasi Microsoft Excel, ketiga tampilkan menu developer dan aktifkan menu cek security setting. Yang keempat, simpan file tersebut dengan nama latihan_2 dengan ekstensi XLSM. Yang kelima, buatlah 3 buah lembar kerja atau sheet, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. 6. Bukalah lembar kerja VBA. Yang ketujuh, buka sheet 1 modul. Yang kedelapan, ketik skrip atau coding VBA di bawah ini pada lembar kerja sheet 1 modul. Dan gambar di bawahnya adalah coding VBA yang harus kalian ketik atau kalian tulis pada lembar kerja sheet 1 modul. Yang kesembilan, tutup lembar kerja VBA-nya. 10. Cobalah untuk berpindah antar sheet pada workbook, yaitu sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. 11. Simpan file Microsoft Excel-nya. 12. Tutup file Microsoft Excel-nya. 13. Selesai.
Baiklah anak-anakku sekalian, tanpa berpanjang kali lebar, mari kita praktekkan atau melakukan praktikum kedua ini pada lembar kerja Visual Basic Editornya. Seperti yang pernah Bapak sampaikan pada materi praktikum sebelumnya, ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk membuka aplikasi Microsoft Excel. Silakan gunakan salah satu cara dari ketiga cara tersebut. Cara mana yang menurut kalian paling mudah dan paling cepat? Dalam hal ini akan Bapak gunakan dengan cara klik menu Start. Kemudian silakan klik ikon yang terdapat pada menu Startup, yaitu ikon Microsoft Excel. Tunggulah beberapa saat, kemudian lanjutkan dengan mengklik menu Blank Workbook. Jika menu Developer sudah berada atau sudah tampil pada deretan menu bar, maka langkah ini tidak perlu dilakukan. Tetapi jika menu Developer belum ada atau belum tampil pada menu bar, maka lakukan langkah-langkah berikut ini. Posisikan mouse atau pointer pada bagian kosong pada menu toolbar, kemudian klik kanan mouse. Klik menu Customize the Ribbon. Perhatikan pada menu Main tab, carilah menu Developer. Kenapa menu Developer belum tampil atau tidak ada pada menu bar? Karena kondisinya belum tercentang. Klik menu Developer agar tercentang seperti ini, sehingga nanti akan tampil pada menu bar. Terakhir, klik OK. Sedangkan untuk mengatur makro setting, klik menu Developer, kemudian klik makro security. Pastikan pada menu makro setting kita pilih menu yang keempat, yaitu Enable All Macro. Kemudian jika developer makro settingnya belum tercentang pada menu Trust Access to VBA, klik pada kotaknya sehingga menu tersebut tercentang. Jika dua pengaturan ini sudah tepat, terakhir adalah klik OK. Untuk menyimpan file dengan ekstensi yang tepat, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik menu File, kemudian klik menu Save atau Save As. Lanjutkan dengan mengklik menu Browse. Pada bagian kiri menu Save As, posisikan folder di mana file tersebut akan kita simpan. Ada 2 drive pada komputer ini, yaitu drive C dan drive D. Saya akan simpan file ini pada drive D, maka kita klik atau kalian klik tanda panah ke kanan pada drive D. Dalam drive D sendiri terdapat banyak folder. Pilih folder di mana file tersebut akan kita simpan. Saya akan simpan file ini pada folder dokumen, maka saya klik panah kanan folder dokumen. Di dalam folder dokumen juga masih terdapat banyak folder.
Jika kalian ingin menyimpan di salah satu folder, misalkan folder Bira Anur Rahma, kalian langsung aja klik folder tersebut. Tetapi jika kalian ingin membuat folder baru, silahkan klik New Folder, kemudian beri nama foldernya, klik OK. Kalau kita perhatikan di sini, maka file Excel ini akan saya simpan pada drive D dengan folder pertama bernama dokumen, kemudian folder keduanya bernama Bira Anur Rahma. Selanjutnya pada file name kita berikan nama seperti algoritmanya, yaitu latihan _ 2. Bagian terpenting dari proses penyimpanan makro VBA Excel adalah pada Shift as type. Jika kita tidak menentukan dengan tepat, maka coding atau script kita yang sudah kita tulis pada lembar VBA akan hilang atau tidak tersimpan. Oleh karena itu, pada Save as type, klik panah ke bawahnya, pilih menu Excel Macro Enable Workbook. Bapak ulang, klik panah ke bawahnya, pilih menu Excel Macro Enable Workbook. Jika pengaturannya sudah sesuai seperti ini, langkah terakhir tinggal kita klik. Untuk menambahkan sheet atau lembar kerja pada workbook, ada 3 cara yang dapat kita gunakan. Cara yang pertama, klik kanan pada sheet 1, kemudian klik menu insert, klik menu worksheet, klik OK. Lanjutkan sekali lagi karena di dalam algoritma kita diminta untuk membuat 3 buah sheet. Klik kanan kembali pada sheet 1 atau sheet 2. Klik menu insert, klik menu workbook, klik OK. Buatlah urutan sheet 1, sheet 2, sheet 3 secara berurutan. Caranya adalah klik menu sheet 2, tahan mouse jangan dilepas, geser mouse di belakang sheet 1, lepaskan mouse. Lakukan hal yang sama untuk sheet 3, klik sheet 3, jangan dilepaskan mouse, geser posisi mouse di belakang sheet 2, lepaskan. Cara yang kedua, klik menu home, klik panah ke bawah pada menu insert, klik insert sheet. Lakukan sekali lagi, klik pada panah ke bawah menu insert, klik insert sheet. Sama dengan cara yang pertama, atur posisi sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 secara berurutan. Klik sheet 2, tahan mouse jangan dilepas, posisikan mouse di belakang sheet 1, kemudian lepaskan tombol mouse. Lakukan langkah yang sama untuk sheet 3, klik sheet 3, tahan mouse, geser posisi mouse di belakang sheet 2, lepaskan. Cara yang ketiga adalah dengan mengklik tanda plus di samping sheet 1. Kita klik tanda plusnya, kemudian kita ulang sekali lagi, kita klik tanda plus tersebut. Di antara 3 cara sebelumnya, yaitu cara 1, cara 2, dan cara 3, cara yang ketiga inilah yang paling mudah dan paling cepat.
Pada cara ketiga ini kita juga tidak perlu menyusun susunan sheet 1, sheet 2, dan sheet 3 secara berurutan. Jadi di antara tiga cara tersebut, cara 1, cara 2, dan cara 3, Bapak rekomendasikan cara ketiga. Karena cara yang ketiga ini lebih mudah dan lebih cepat. Sedangkan untuk menghapus lembar kerja atau sheet, ada dua cara yang dapat kita gunakan. Cara yang pertama, klik kanan pada sheet atau lembar kerja yang akan dihapus. Lanjutkan dengan mengklik menu delete. Sedangkan cara yang kedua adalah klik sheet yang akan dihapus, klik menu home, kemudian klik panah ke bawah pada menu delete, klik menu delete sheet. Itu adalah dua cara yang dapat kita gunakan untuk menghapus sheet. Nah, silakan anak-anakku sekalian memakai salah satu cara di antara dua cara tersebut. Cara mana yang menurut kalian paling mudah dan paling cepat? Klik menu developer, kemudian lanjutkan dengan mengklik menu Visual Basic. Ada 5 cara yang dapat kita gunakan untuk membuka lembar kerja sheet 1 modul. Cara yang pertama, klik kanan pada sheet 1 modul, kemudian klik View Kode. Cara yang kedua, klik sheet 1 modul, kemudian klik ikon view kode yang ada di atasnya. Kemudian cara yang ketiga, klik sheet 1 modul, klik menu view pada menu bar, klik kode. Cara yang keempat, klik sheet 1 modul, kemudian tekan tombol F7 pada keyboard. Cara yang terakhir atau cara yang kelima, double klik atau klik ganda pada sheet 1 modul. Baiklah anak-anakku sekalian, itu adalah 5 cara yang dapat kalian gunakan untuk membuka lembar kerja sheet 1 modul. Silahkan gunakan salah satu cara di antara 5 cara tersebut, mana yang menurut kalian cara yang paling mudah dan paling. Berikut ini adalah skrip atau coding VBA yang nanti akan kita tulis pada halaman sheet 1 modul. Baiklah anak-anakku sekalian, tanpa berpanjang kali lebar, mari kita langsung menuju lembar kerja sheet 1 modul untuk menulis coding tersebut. Kita saat ini sudah berada pada lembar kerja sheet 1 modul untuk melakukan coding. Pada baris pertama kita berikan coding privat sub worksheet underscore activate. Kemudian kita kurung buka dan kita berikan kurung tutup, kita tekan enter. Jika coding kita benar, maka ketika kita tekan enter setelah tanda kurung buka dan kurung tutup, VBA akan memberikan perintah tutup berupa ensub. Artinya bahwa menunjukkan bahwa heading program kita sudah benar. Kemudian coding atau script kita letakkan di antara perintah sub dan perintah ensub. Maka pada baris kedua kita tuliskan coding berikutnya,
yaitu NS Keyboard spasi kurung buka. Anda saat ini sedang mengaktifkan sheet 1 kemudian petik 2 tutup. Periksa dengan teliti apakah setiap perintah ataupun tanda baca sesuai dengan algoritmanya. Untuk memastikan apakah coding tersebut ada kesalahan atau tidak, silahkan diuji cobakan terlebih dahulu. Caranya adalah posisikan mouse di antara perintah ensub dan sub. Bisa kalian letakkan di belakang sub ataupun di baris kedua, yang penting jangan di luar perintah sub dan ensub seperti ini. Kalau seperti ini nanti akan terjadi error. Letakkan aja pada baris kedua. Kemudian untuk melakukan uji coba, ada 3 cara yang dapat kalian lakukan. Cara pertama, jika pointer sudah diletakkan pada baris kedua, klik ikon run sub seperti tanda huruf play, kita klik, maka prosedur tersebut secara otomatis akan berjalan. Untuk menutupnya, kalian bisa klik tanda silang atau klik OK. Cara yang kedua adalah dengan mengklik menu view, menu run, kemudian klik menu run sub. Kemudian cara yang ketiga, kalian dapat menekan tombol F5 pada keyboard. Oke, itu adalah 3 cara yang kita gunakan untuk menjalankan sebuah event prosedur atau sebuah program. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menutup lembar kerja VBA, yaitu cara yang pertama adalah kita klik menu file, kemudian kita klik menu close and return to Microsoft Excel. Cara yang kedua yaitu dengan menekan tombol Alt pada keyboard, jangan dilepas, kemudian tekan huruf Q pada keyboard sekali. Cara yang ketiga adalah dengan mengklik menu close, yaitu ikon tanda silang yang terdapat pada pojok sebelah kanan. Ingat, di bawahnya juga ada tanda silang juga, tetapi untuk yang bawah bernama close window. Yang kita pakai adalah tanda panah silang yang atas. Kita klik tanda silang tersebut. Itu adalah 3 cara yang dapat kalian gunakan untuk menutup lembar kerja VBA. Silahkan gunakan cara yang termudah dan baiklah anak-anakku sekalian, kita sudah berada di lembar kerja Microsoft Excel kita kembali untuk melakukan algoritma yang ke-10, yaitu kita akan berpindah dari sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Baik, langsung aja kita klik sheet yang ketiga. Kita klik, ternyata tidak ada respon apapun pada layar monitor. Kemudian kita klik sheet 2-nya. Juga tidak ada respon apapun. Kemudian bagaimana jika sheet 1-nya kita klik? Baik, ada sebuah notifikasi atau pesan yang berbunyi Anda saat ini sedang mengaktifkan sheet 1. Dan itu tidak lain adalah bunyi message atau pesan yang kita ketikkan codingnya pada sheet 1. Oke, untuk menutup aplikasinya silahkan klik tanda silang atau kita klik OK. Pertanyaannya adalah kenapa message tersebut, pesan tersebut hanya nongol pada sheet 1? Karena coding kita lakukan hanya pada sheet 1 modul. Sedangkan sheet 2 dan sheet 3 modul belum kita berikan coding apa.
Ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menyimpan file Microsoft Excel. Cara yang pertama, klik menu File, kemudian klik menu Save. Cara yang kedua, yaitu dengan mengklik ikon gambar disket yang ada pada bagian pojok kiri atas. Dan yang ketiga adalah dengan menggunakan shortcut, yaitu dengan menekan tombol Ctrl pada keyboard, jangan dilepas, kemudian tekan huruf S 1 kali. Itu adalah 3 cara yang dapat kalian gunakan untuk menyimpan file Microsoft Excel. Silakan gunakan cara mana di antara ketiga cara tersebut yang menurut kalian paling mudah dan paling cepat. Ada 2 cara yang dapat kita gunakan untuk menutup aplikasi Microsoft Excel. Cara yang pertama adalah kita hanya ingin menutup file latihan _2-nya, tetapi aplikasi Microsoft Excel-nya masih terbuka. Cara ini dilakukan dengan mengklik menu File, kemudian klik menu Close. Kita perhatikan di sini, file latihan _2 tertutup, tetapi lembar kerja Microsoft Excel-nya masih terbuka. Cara yang kedua adalah menutup file latihan _2 sekaligus menutup aplikasinya. Maka langkah yang kedua ini adalah dengan mengklik tanda silang atau menu close yang terletak di pojok kanan atas. Kita klik, maka file latihan _2 tertutup sekaligus juga aplikasi Microsoft Excel-nya. Jadi untuk menutup aplikasi Microsoft Excel, silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Demikianlah anak-anakku sekalian materi praktikum yang kedua hari ini, yaitu bagaimana cara menulis skrip atau coding VBA pada lembar kerja sheet modul. Adapun sebagai kesimpulan dari materi praktikum hari ini adalah event prosedur pada sebuah sheet modul hanya berpengaruh pada sheet tersebut dan tidak berpengaruh pada sheet yang lain. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kembali kita sama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa sesudah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat menjauhinya. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah anak-anakku kegiatan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.